STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita peruntukkan untuk Allah semata atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmatnya yang tidak terhingga, dan atas umur yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh barokah, seluruhnya kebaikan siang dan malamnya. Dan para salaf dahulu 5-6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk beramal dengan amalan soleh pada bulan yang penuh dengan barokah tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, dan semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa jadi ini mungkin kesempatan kita yang terakhir di bulan yang penuh barokah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya sehingga kita mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, melaksanakan qiyam di malam hari, kemudian mampu untuk kita bersedekah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan di situ mengandung pahala yang sangat besar sekali. Dan semoga dengan bulan puasa ini kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita khusus pada hari ini yaitu kajian khusus bulan Ramadan, yang biasanya kajian kita dari kajian fikih dari kitab Al-Wajiz, namun Al-Wajiz untuk sementara waktu, kita fikih kita hentikan dan kita lanjutkan insyaallah setelah Ramadan nanti. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah seperti judul yang sudah disebutkan oleh pembawa acara tadi, Al-Akh Nopri, yaitu berkaitan tentang ahwal as-salaf fi syahri Ramadan, yaitu keadaan para salaf ya di bulan Ramadan. Kenapa kita ambil salaf? Kita mempelajari atau membaca keadaan para salaf karena tujuannya adalah agar supaya kita mengikuti mereka dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, dalam setiap akidah yang mereka yakini, dalam setiap muamalah yang mereka amalkan. Karena semua kebaikan itu ada pada salaf. Sehingga kata syair, kata para ulama, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan itu ada pada mengikuti salaf. Semua kebaikan, ya, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam manhaj, dalam kita bagaimana kita beragama, semua kebaikan ada pada mereka, dan semua kejelekan ada pada khalaf. Khalaf sini maksudnya adalah orang-orang atau khalaf jalan yang menyelisih jalan para salaf. Salaf
Nah, kita jelaskan sedikit. Salaf maknanya adalah maknanya mutaqaddim, orang-orang yang telah dahulu. Ya. Maka setiap orang yang mendahului kita, maka itu adalah salaf bagi kita, pendahulu kita. Seperti kata Nabi SAW kepada Fatimah, ya Fatimah, ana laki khairus salaf. Aku bagimu adalah sebaik-baik pendahulu. Ini salaf secara bahasa. Adapun salaf, diitlakkan salaf, maksudnya adalah al-qurun al-thalathah al-mafaddalah. Ketika diitlakkan lafaz salaf, itu maksudnya adalah 3 kurun yang utama dari umat ini. Itu Nabi pertama dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan kemudian para tabi'ut tabi'in. Dan siapa saja yang datang setelah mereka, namun di atas jalan mereka, menempuh jalan mereka dalam akidah, dalam ibadah, ya, maka mereka juga dikatakan salaf. Maksudnya apa? Pengikut para salaf. Walaupun kita hidup di zaman sekarang ini. Nah, ini makna salaf. Ya, ucapan salaf ini bukanlah ucapan yang diada-adakan. Ya, seperti kita sebutkan tadi, ada dalilnya. Nabi mengatakan, ana laki khairus salaf. Aku bagimu adalah sebaik-baik salaf. Sehingga kita mengatakan diri kita salafi, ya, mengikuti jalan para salaf, para sahabat, maka itu suatu kemuliaan. Bukan hizib, atau kalaupun dikatakan hizib, adalah hizbullah, orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salafi itu bukan organisasi yang baru ada di zaman akhir-akhir ini. Itu maksud salaf. Dan sini seperti kita sebutkan tadi, bahwasanya di dalam salaf itu mengikuti salaf adalah suatu kebaikan. Dan semua yang ada pada salaf itu adalah khair. Kullu khairin fittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu adalah dengan cara mengikuti para salaf. Kenapa demikian? Karena salaf, itu para sahabat Nabi SAW, adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mengikuti jalan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. A'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini lihat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah dahulu dalam keimanan mereka dari kalangan muhajirin, ansar, para sahabat yang disebutkan. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan, ya, mengikuti mereka dengan ilmu, beribadah seperti ibadah mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah persiapkan bagi mereka syurga yang mengalir di bawah syurga tersebut, sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Di sini kita ikut salaf, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita seluruhnya untuk mengikuti jalan mereka. Kalau kita ingin dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita ikut jalan mereka. Kata Allah, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka, maksud mereka dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin, kalau seandainya mereka mau beriman seperti imannya kalian, amantum, siapa antum sini dalam ayat ini? Kalian, para sahabat Nabi. Kalau seandainya mereka mau beriman, ya siapapun mereka, enggak mesti Yahudi dan Nasrani. Walaupun ayat ini turun kepada mereka, namun ayat itu, ibrah dari ayat, pelajaran di ayat itu didapatkan dari keumuman lafaz, la bi khususi sebab. Ya, sini siapapun dia, ya, mereka ataupun kita. Kalau seandainya mereka mau beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Berarti mafhumnya apa? Kalau kita tidak mau beriman dengan imannya para sahabat, iman itu semuanya, ibadah bagian dari iman. Ya, bagaimana mereka puasa, bagaimana mereka salat, bagaimana mereka berakidah, seperti mereka, faqad ihtadaw, maka sungguh kalian akan mendapatkan hidayah. Mereka akan mendapatkan hidayah, dan demikian juga kita. Nah, sini
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan mereka. Tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan mereka. Maka siapapun yang menyelisih jalan mereka dalam beragama, dalam berakidah, dalam beramal, maka mereka akan sesat. Ya kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Barang siapa yang menyelisihi rasulnya setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa jalan kaum mukminin sini? Jalan para sahabat Nabi. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, berarti sini kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalan mereka. Karena jalan mereka adalah jalan keselamatan, Allah telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Kemudian kalau kita ingin selamat, maka kita harus ikut jalan mereka. Inilah salaf. Maka di sini kita lihat bagaimana keajaiban di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu pemandangan yang luar biasa. Sehingga wajarlah mereka ini, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang Allah khususkan mereka, Allah pilih mereka, Allah jadikan mereka adalah para pembantu-pembantu Nabi-Nya. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kajian kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana keadaan salaf ketika bulan Ramadan, ya. Dengan kita mempelajari mereka, keadaan mereka, semoga manfaatnya adalah faedah yang ingin kita dapatkan agar supaya kita bisa mengikuti jalan mereka di dalam beribadah. Kalaupun kita tidak mampu mengikuti secara sempurna, karena memang ini berat, nggak mungkin ya, nggak mungkin mampu untuk kita ikuti jalan mereka. Atau paling kurang dengan kita baca sirah mereka, paling kurang membuat kita tawadhu, tidak sombong, tidak merasa telah melakukan amalan yang besar sehingga baru sebulan bisa tamat Al-Quran 2 kali, 3 kali ceritakan kepada semua orang. Dengan kita baca salaf, ya, mereka, Utsman dan yang lainnya, para sahabat dan Nabi, para sahabat beliau, sehari bisa khatam sampai 2 kali. Ya, di mana kita kalau cuma sebulan 2 kali apa yang kita lakukan? Sehingga ini walaupun kita nggak mampu ngikuti mereka, paling kurang kita tidak akan bersikap sombong. Ya, tinggi hati terhadap ibadah yang kita lakukan. Tidak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan dengan ibadah mereka, para salaf. Qala, sini saya baca dari risalah Halus Salaf fi Ramadan, ya, yang ini dikumpulkan oleh salah seorang talabul ilm, dan ini adalah tulisan dari Syekh Sa'id bin Abdullah Al-Humaid, ya, kemudian dikumpulkan oleh para tulab, kemudian menjadilah risalah seperti yang ada di depan saya ini, risalah ringkas yang mungkin sekali 2 kali pertemuan selesai kita membacanya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, kaifa nastaqbilu syahra Ramadan al-mubarak, bagaimana kita menyambut bulan puasa yang penuh dengan barokah ini. Dengan apa kita sambut? Apakah dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, atau sebaliknya? Atau merasa bulan Ramadan itu adalah suatu beban yang harus kita pikul? Ya, sebagian orang yang mereka tidak pernah mengharapkan bertemu bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang menjadikan beban di dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kata beliau, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan yang penuh barokah tersebut. Qala Allah Ta'ala, disebutkan dalil tentang bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan penuh barokah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Ya, ini menunjukkan barokahnya bulan Ramadan. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan mulia, akan agung. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan mulia. Bulan yang paling mulia dari 12 bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Quran
kepada siapa? Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia dari para nabi. Kemudian Jibril yang menurunkan Al-Quran, maka Jibril termasuk malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat. Maka Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran itu bercokol di dalam hati seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim, manusia, maka dia akan menjadi indah hidupnya, akan barokah keadaannya. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan Al-Quran itu ada dalam hatinya, maka hatinya akan barokah, hidupnya penuh dengan kebarokahan. Kata beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Kemudian Al-Quran itu adalah sebagai pemisah antara hak dan batil, Al-Furqan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan penuh dengan barokah. Ketika datang bulan Ramadan, biasanya Nabi memberikan khabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ini kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dan barokah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah dan harus bagi kita ya untuk menyambut bulan tersebut dengan penuh gembira. Akhil karim, kata Syekh, khassallahu syahr Ramadan an ghairihi minasyuhuri bikathirin minal khasais wal fadail minha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini dari bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan dengan kekhususan yang sangat banyak dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Yang Allah khususkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya kata beliau, khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Itu bau mulut. Mulut itu mungkin karena perubahan lambung kosong sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kata Nabi, atau keutamaannya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik. Aroma misik di akhirat nanti. Ya, bayangkan bagaimana wanginya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi mulut orang yang berpuasa. Maka pengaruh dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak mesti puasa, apapun itu. Pengaruh dari kelelahan yang dia dapatkan dari ibadah yang Allah wajibkan, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang mulia. Ya, di sini tergib bagi kita ya agar supaya kita tidak tidak merasa ini gara-gara saya berpuasa sehingga membuat mulut saya bau sehingga kita minder. Tidak perlu minder. Namun juga bukan berarti maknanya tidak perlu disikat gigi karena wangi bau mulut orang itu lebih cintai oleh Allah sehingga dengan alasan ini enggak mau sikat gigi. Semakin bau, semakin cintai oleh Allah. Enggak seperti itu pemahamannya. Karena orang berpuasa itu secara otomatis ya memang rata-rata akan mengeluarkan bau yang tidak sedap karena perutnya kosong. Maka di sini ya keutamaan di antara keutamaan bulan Ramadan, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih cintai oleh Allah daripada bau misik. Kemudian tastaghfirul malaikatu lisaimina hatta yuftiru. Para malaikat akan terus memintakan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berbuka. Ya, dari sahur, dari adzan salat subuh sampai adzan salat maghrib. Orang-orang yang berpuasa akan dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah atas mereka yang berpuasa. Luar biasa, keutamaan yang sangat besar sekali. Belum lagi kita terus meminta ampunan kepada Allah. Ya, karena doa di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa. Kita meminta ampunan kepada Allah, juga para malaikat meminta ampunan kepada kita. Kemudian juga keutamaan yang lainnya, yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Dan setiap bulan Ramadan itu Allah menghiasi terus syurganya setiap hari. Kemudian juga kata beliau, tusfadu fihi syayatin, dan akan dibelenggu pada bulan Ramadan syaitan-syaitan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah mudahkan semua jalan kebaikan untuk bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dibukakan pintu surga, dibelenggu bara syaitan, kemudian ditutup pintu neraka. Tujuannya untuk agar supaya kita dimudahkan oleh Allah bisa beramal kepadanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, akan ditutup, dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan dikunci semua pintu-pintu neraka. Fihi lailatul qadar hiya khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan tersebut ada malam Lailatul Qadar, satu malam yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu. Barang siapa diharamkan kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan seluruhnya. Ya, bulan Ramadan Allah mudahkan untuk kita beribadah, namun kita tidak bisa beribadah pada bulan tersebut, maka jangan kita harap pada bulan-bulan yang lain bulan-bulan yang lain akan mudah bagi kita untuk beribadah. Kecuali kalau Allah berikan taufik kepadanya, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik sehingga dia mau bertobat kepada Allah, baru bisa. Wa illa, kalau seandainya dia tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia sungguh telah diharamkan seluruhnya, seluruh kebaikan. Sehingga seperti kata Nabi, raghima anfur rajul dakhala alaihi Ramadan thumman salakh qabla an yukfar lahu. Celakalah bagi seseorang yang datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukfaru, kemudian selanjutnya kata Syekh, keutamaan yang lainnya, yukfaru lis-shaimina fi akhir lailatin min Ramadan, akan diampuni bagi orang yang berpuasa pada akhir setiap bulan Ramadan. Lillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang-orang dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin min Ramadan, yaitu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Qala faya akhil karim, syahru hadhihi khasaisuhu wa fadailuhu bi ayyi syai'in nastaqbiluhu. Wahai saudaraku yang mulia, bulan yang sangat mulia ini, bulan yang seperti ini yang disebutkan oleh beliau, kekhususannya, keutamaannya, maka dengan apa kita menyambut bulan tersebut? Bin syighali bil lahwi wa tulis sahar. Apakah yaitu kita habiskan waktu, kita sambut bulan Ramadan tersebut dengan menghabiskan waktu dengan berleha-leha, kemudian bergadang di malam hari tanpa ada kebaikan yang kita lakukan, au natadajjar min qudumihi wa yathqul alaina, atau kita merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan sehingga membuat kita berat. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingin kita kebaikan, namun kita tidak mau mendapatkan kebaikan tersebut. Maka na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari orang yang seperti ini keadaannya di bulan Ramadan. Walakin, kata Syekh, al-'abdu salih yastakbiluhu bitaubatin nasuh. Akan tetapi hamba yang soleh, dia akan menyambut bulan Ramadan tersebut dengan bertobat, dengan taubat nasuha. Ya, ini yang pertama kita lakukan ketika kita menyambut bulan Ramadan. Bukan berarti taubat itu khusus di bulan Ramadan. Ya, taubat dalam setiap waktu. Namun taubat di bulan Ramadan ini lebih ditekankan. Karena orang yang tidak bertaubat dari dosa-dosanya, maka amalan soleh yang dia lakukan tidak akan menjadi penghapus dosa baginya. Karena syarat dihapus dosa-dosa kecil adalah kita bertaubat dari dosa besar. Tidak melakukan dosa besar terus-menerus. Itu syarat diterima, syarat jadi penghapus dosa. Kalau seandainya kita tidak bertobat dari dosa besar kita, ya, maka ibadah soleh, amalan soleh yang kita lakukan itu tidak akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, karena kata Nabi, as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun idza jutunibal kabair. Salat 5 waktu, puasa ke puasa, kemudian salat Jumat kepada Jumat yang lainnya, itu merupakan penghapus dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini syarat. Nah, kalau seandainya seorang tidak menjauhi dosa besar, dia melakukan puasa, tapi masih tidak bertobat dari dosa besar, maka dia mendapatkan kebaikan puasanya hasanah,
Adapun penghapus dosa tidak dia dapatkan. Ya, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia dapat dua perkara yang besar. Yang pertama, dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar dari amalan solehnya. Kemudian yang kedua, dia akan digugurkan dosa-dosanya. Nah, gugur dosa ini syaratnya dia harus bertobat dari dosa besar. Baru bisa gugur dosa-dosa kecil dari ibadah amalan soleh yang dia lakukan tersebut. Kemudian wal azimah sadiqah al-iqtinam. Kemudian dia bertekad kuat untuk mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan pada bulan Ramadan tersebut. Wa imaratu awqatihi bil a'mali salihah. Kemudian menghabiskan waktunya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan amalan soleh. Sa'ilin Allah al-i'anah ala husni ibadati. Dan dalam keadaan meminta kepada Allah pertolongan untuk agar senantiasa bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Qala wa ilaikal akhil karim al-a'mal salihah allati tata'akkad fi Ramadan. Bagimu wahai saudaraku yang mulia, amalan-amalan soleh yang sangat ditekankan dilakukan di bulan Ramadan. Qala yang pertama as-siyam. Amalan yang utama yang disebutkan yang harus dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan adalah as-siyam, yaitu puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'f. Setiap amalan anak Adam itu baginya, dan setiap kebaikan yang dilakukan akan diberikan balasan dengan 10 yang semisal dengannya, 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yaqulu azza wa jalla, kemudian Nabi berkata Allah Subhanahu wa taala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa maksud puasa untukku? Apakah ibadah yang lain tidak untuk Allah? Sini maksudnya adalah bahwasanya puasa itu seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu untuknya, maksudnya bisa menjadi tebusan bagi dirinya. Ya, tebusan bagi dirinya. Karena nanti ada orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan yang sangat besar, seperti gunung, ya, membawa ibadah sholatnya, ibadah sedekahnya, kemudian ibadah hajinya, umrahnya, ya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah amal-amalan soleh. Namun dia datang juga dengan membawa kezaliman, dia menzalimi orang lain, ya, memukul orang lain, mengambil harta orang lain. Maka semua perbuatannya itu harus ditebus. Maka seluruh amalan soleh itu menjadi tebusan baginya. Ya, dia pernah sholat akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Seluruhnya kecuali puasa. Ya, puasa itu tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Allah yang akan membalasnya, ya, dan puasa itu tidak akan menjadi tebusan bagi kesalahan seorang atas orang lain. Ini diantara maksud hadis ini. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa sesungguhnya itu bagiku dan hanya aku yang bisa membalas puasa tersebut. Taraka syahwatah wa ta'amah wa syarabah min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya karena aku. Lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka atau kebahagiaan ketika dia menjelang Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengannya, kepadanya, karena amalan puasa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik, dan aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Rawahu akhrajahu Bukhari wa Muslim. Qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan kecintaan kepada Allah, meyakini bahwa inilah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan kita yakin bahwasanya setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita mendatangkan maslahat, manfaat yang luar biasa. Kita meyakini ini dan dengan penuh hati kita melakukan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dengan senang hati tanpa ada paksaan, tanpa merasa berat. Sami'na wa ata'na. Penuh dengan keimanan ya di dalam dia berpuasa. Wahtisaban, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah dan mengharapkan untuk dijauhkan dari azab api neraka. Maka orang yang seperti ini puasanya, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Wala syakka anna hadha thawabah, kemudian kata Syekh, tidak diragukan bahwasanya pahala ini, balasan ini, al-jazil yang sangat besar, la yakunu liman imtana 'anit ta'ami wasyarabi faqat, bukan hanya kepada orang yang meninggalkan makanan dan minuman semata. Karena makanan dan minuman itu adalah sesuatu yang hanya kebiasaan, ya kebiasaan. Dan Allah tidak memberikan ganjaran yang besar itu hanya semata-mata seseorang itu meninggalkan kebiasaannya, meninggalkan makan dan minuman semata. Wa innama kama qala Nabi, hanya saja seperti kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amah wa syarabah. Dan barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang zur, ucapan yang batil, ya, dan beramal dengan amalan yang batil, maka tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena tujuan kita puasa itu apa? Untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang mungkar, yang Allah haramkan. Itu tujuan puasa. Untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa itu kata Nabi, junnah. Junnah itu apa? Menjaga dirinya dari maksiat. Junnah, tameng. Tameng dari maksiat. Tameng dari api neraka. Ini tujuan puasa. Sehingga kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan Allah wajibkan kepada kita berpuasa untuk kita menjadi orang bertakwa. Menjadi bertakwa itu bukan hanya sekedar menahan makanan dan minuman, namun bertakwa dengan cara kita meninggalkan semua maksiat yang Allah larang bagi kita. Nah, kalau seandainya seorang berpuasa itu hanya sekedar menahan makan dan minuman, kemudian menahan jima, dalam keadaan dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, maksiat-maksiat, tidak butuh Allah dari dia menahan makan semata ini. Ya, jadi sini puasa tujuannya adalah untuk mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Taib qala as-saumu junnah. Saum adalah junnah, tameng. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un shaim. Puasa itu adalah junnah, tameng, ya, tameng dari berbagai macam maksiat dan juga tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pada hari berpuasa salah seorang kalian, janganlah dia yarfuth, ya, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang menyuruh mengajak kepada jima dan yang lainnya, wala yafsuq, dan jangan dia melakukan kefasikan, dan jangan dia melakukan kejahilan. Maksudnya jahil sini adalah kemaksiatan. Kalau seandainya ada seseorang yang mencela dia, mencaci maki dia, maka hendaklah dia mengucapkan inni mru'un shaim, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Aku tidak akan membalas apa yang kamu ucapkan, dan tidak pantas bagi seseorang itu mencela orang lain. Baik, karena sedang berpuasa dan juga di luar puasa. Nah, ini yang pertama, amalan yang besar yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa dan kita menyempurnakan puasa. Menjaga puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dan jima, namun puasa itu adalah mendidik kita menjadi orang bertakwa. Dengannya Allah menginginkan kita untuk meninggalkan semua kemaksiatan yang Allah haramkan. Jadi kita menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, al-qiyam, yaitu qiyam itu salat di malam hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, maksudnya salat di malam hari, ya, salat tarawih, salat malam, imanan, penuh dengan keimanan, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal hauni hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman
hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan mereka merendah diri, haunan, tunduk, merendah diri. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengajak mereka untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, mereka meninggalkannya dan mereka mengatakan salaman, assalamualaikum. Ya, ajak kita kepada perkara yang batil atau mencela kita dan sebagainya, maka ucapan kita salaman. Ini ucapan hamba Ar-Rahman. Tidak membalas apa yang mereka ucapkan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan mereka adalah orang-orang yang bermalam hari. Ketika di malam hari mereka melakukan apa? Sujjada wa qiyama, sujud dan qiyam kepada Rabb mereka karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana qiyamul lail da'ban Nabi sallallahu, dan kata Syekh rahimahullahu taala bahwasanya salat di malam hari itu adalah kebiasaan Nabi wa ashabuhu, dan juga kebiasaan wa ashabi, kebiasaan para sahabatnya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, la tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Kata Aisyah, janganlah kalian meninggalkan salat malam. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza marida au kasala shalla qa'idan. Beliau kalau seandainya sedang sakit, ya, sedang tidak sehat badannya, biasanya beliau itu salat dalam keadaan duduk. Wa kana Umar bin Khattab, ya, salah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yusalli minal laili ma sya'allahu hatta idza kana nisfal laili ayqadha ahlahu lis-shalah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat di malam hari. Terus beliau salat apabila sudah setengah malam, beliau membangunkan keluarga beliau untuk salat. Tsumma yaqulu lahum as-shalah as-shalah. Kemudian beliau mengucapkan kepada keluarga beliau, salat, 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 salat. Ya, beliau bangunkan keluarga beliau untuk melaksanakan salat di malam hari. Wa yatlu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, beliau membaca firman Allah, ya, ketika beliau bangunkan keluarga beliau as-shalah, as-shalah, kemudian beliau membaca firman Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah di dalam melaksanakan salat tersebut, dan kami tidak meminta kepada kamu rezeki, dan kami akan memberikan rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salatnya. Wa kana Ibnu Umar yaqra'u hadhil ayah, dan Ibnu Umar, ya, beliau membaca ayat ini, firman Allah itu, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang dia bangun di malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri salat dan takut kepada hari akhirat, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat Rabb-nya, qala dzaka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, bahwasanya ayat ini, ya, adalah Utsman bin Affan. Lihat sini, ini ucapan siapa? Ibnu Umar. Orang yang Allah sebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kata Ibnu Umar, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Luar biasa, ya, Utsman, beliau adalah menantunya Nabi SAW, dan Nabi menikahkan anak beliau 2 orang kepada Utsman, satu setelah yang lainnya. Ya, setelah meninggal satu, kemudian yang satunya. Ini keutamaan Utsman yang sangat luar biasa, dan banyak orang, ya, dan dari orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana keutamaan Utsman, dengan mudah mereka mencela, mencaci maki Utsman, yang mereka tidak tahu bagaimana keutamaan Utsman. Dan Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan bahwa ayat ini maksudnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang beliau tidak pernah meninggalkan salat di malam hari. Qala Ibnu Abi Hatim wa inna ma qala Ibnu Umar dzalika li kathrati salati amiril mu'minin Utsman bil laili wa qiraati hatta annahu rubbama qara al-Qur'an fi raka'ah. Dan kata Ibnu Abi Hatim, hanya saja Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ini, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Utsman karena banyaknya salat Utsman bin Affan di malam hari, dan banyaknya beliau membaca Al-Quran di malam hari. Terkadang beliau membaca Al-Quran itu dalam 1 rakaat, selesai. 1 rakaat, beliau selesaikan 1 Al-Quran.
Luar biasa ya. Ini Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sudah besok tuh. Mungkin untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan ya tema atau pembahasan kita ini pada pertemuan yang kedua dan selanjutnya insyaallah.